Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, video pengejaran terduga pelaku pelecehan seksual di sebuah mal di Tangerang Selatan tersebar di media sosial. Pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Ini orangnya nih, ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolek. Aku nggak tahu nih kenapa security-nya kok nggak nangkep sih. Orangnya lari terus tuh. Dalam video, sejumlah petugas keamanan dan orang tua korban mengejar terduga pelaku pelecehan seksual. Pelaku dikejar setelah orang tua melaporkan kasus tersebut ke petugas keamanan mal. Jangan sembarangan kamu. Hop. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolek. Aku nggak tahu nih kenapa security-nya kok nggak nangkep. Gue singkat loh. Ibu yang masuk dulu. Halo KTP lo. Ketika hendak ditangkap, pelaku mencoba melawan petugas, namun petugas keamanan sigap dan berhasil menangkap pelaku untuk dibawa ke pos pemeriksaan. Lebih lengkap langkah hukum terhadap pelaku kejahatan seksual anak di Tangerang Selatan, Banten akan kami tanyakan kepada Ibtu Purwanto, Kasih Humas Polres Tangerang Selatan. Selamat sore, Pak Purwanto dengan Friska di sini. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Friska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Status pelaku saat ini apa, Pak Purwanto? Saya cerita dulu dari awal Mbak ya. Baik. Kronologis kejadian ya. Benar kemarin kita terima laporan dari warga kami bahwa di salah satu mal wilayah Tangerang Selatan ada laki-laki yang diamankan oleh security. Dan itu juga didampingin oleh ibu dari korban. Menurut keterangannya bahwa anaknya dilecehkan, demikian Mbak. Jadi pelaku itu diduga pelaku berinisial ABS, umur 33 tahun. Setelah diamankan di Polres, kita lakukan interview awal. Rupanya ada gelagat yang aneh, artinya kurang bagus lah, ada keanehan. Kemudian dipanggil keluarganya, ternyata si diduga pelaku ini mengalami gangguan mental. Demikian. Apakah gangguan mental ini sudah dites kejiwaannya, Pak Purwanto? Jadi benar. Jadi keluarga datang itu menjelaskan ke kami, itu melampirkan surat bukti bahwa si putranya itu pernah dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro, mengalami gangguan mental dan depresi. Itu dikarenakan pernah kerja di satu perusahaan, kena PHK, mengalami gangguan mental yang sangat dahsyat. Jadi kita membenarkan dengan adanya kayak itu, kita ambil langkah-langkah dari pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban itu melakukan mediasi, demikian. Tapi sekarang ini statusnya sudah disimpulkan menderita ODGJ atau masih ada pemeriksaan kejiwaan lanjutan lagi untuk memastikan statusnya tersangka atau tidak? Benar-benar Pak. Jadi setelah itu dari pihak kami sepakat sama keluarga pelaku dibawa ke Rumah Sakit Dharma Nugraha daerah Serpong. Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan, demikian. Berapa lama pemeriksaannya dan apa saja tes yang dilakukan sekarang, Pak? Jadi kita tetap kumpulkan bukti-bukti dari tim medis melakukan pemeriksaan terhadap diduga pelaku. Nanti kita tunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit tersebut, Pak. Sambil menunggu hasil pemeriksaan rumah sakit, ibu pelaku menyebut bahwa diduga pelaku ini sudah beberapa kali melakukan kejahatan serupa. Ada laporan juga, ada komentar-komentar juga yang masuk di media sosial mengatakan bahwa sering terlihat di mal itu dan melakukan hal yang serupa kepada korban lainnya. Benar, jadi selain korban inisial AMA yang umur 7 tahun, itu juga ada saksi mengatakan bahwa putranya yang masih kecil itu dipegang-pegang lehernya oleh laki-laki itu. Tapi tetap kita lakukan tindakan sesuai SOP kita, karena berhubung diduga mengalami gangguan mental, kita lakukan pemeriksaan secara psikis di rumah sakit tersebut. Ibu pelaku di akun media sosialnya di Instagram menyebut bahwa ada kesepakatan jika memang ODGJ akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tapi kalau tidak proses hukum akan berlanjut. Betul begitu? Betul. Jadi pihak polisi dalam hal ini penyidik, kita menunggu hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit. Manakala hasilnya tidak ada gangguan, tetap kita tindak lanjutin secara prosedur. Demikian.
Oke, biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kejiwaan ini? Karena kan ini akan menentukan status pelaku ini tersangka, akan diproses hukum, atau akan dibawa ke rumah sakit jiwa begitu Pak? Ya, nanti tunggu penyelidikan Pak ya. Jadi dari pihak penyidik kita kumpulkan bukti-bukti, kita kumpulkan saksi-saksi, kita lakukan interview awal. Dari pihak rumah sakit melakukan tes terhadap kesehatan yang diduga pelaku dimaksud. Oke, pertanyaan yang juga banyak muncul dari warga setelah melihat video itu adalah pelaku ini bicaranya lancar saat ditanya oleh security di mall, saat ditanya juga oleh orang tua korban. Apakah memang ada gelagat gangguan jiwa itu atau bagaimana? Karena kan tentu saja kita harus ada prasangka ini pura-pura atau tidak begitu ya Pak ya? Iya, ya. Tapi untuk menentukan semua itu memang nanti hasil pemeriksaan dari rumah sakit Mbak ya. Baru nanti kita ngambil langkah-langkah secara langkah yang ke depan secara SOP polisian. Baik. Sejauh ini sudah ada berapa korban yang melapor Pak untuk kasus yang sama dari pelaku ini? Jadi ada dua. Dari dua, yang satu orang tuanya si Ama itu yang lebih tahun sama saksi lain yang kemarin. Itu aja Pak. Oke, jadi kalau untuk menegaskan kembali, jadi pelaku ini saat ini statusnya bagaimana? Masih saksi ya. Masih saksi. Kita tunggu, kita mengambil langkah dan mengambil kesimpulan setelah ada hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Oke, jadi nanti langkah selanjutnya statusnya apa menunggu pemeriksaan rumah sakit. Sejauh ini saksi yang sudah dimintai keterangan siapa saja? Kalau ibu korban kan bercerita bahwa memberikan keterangan bahkan sampai larut malam begitu ya Pak ya ke polisi. Nah, sejauh ini siapa saja saksi yang diperiksa dan apa saja keterangan dari para saksi terkait dengan pelaku ini? Jadi selain saksi ibu korban juga ada yang dilakukan pemeriksaan, ibu dari korban juga satu, dan security Pak. Security yang amankan dan beberapa karyawan dari mall itu sendiri. Semoga ada segera hasil tes kejiwaannya agar bisa diproses karena tentu saja seluruh pelaku pelecehan seksual terutama kepada anak harus ditindak dengan tegas. Terima kasih Ibtu Purwanto, Kasih Humas Polres Tangerang Selatan.